Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Takir Manharenan dari kelas Teknik Informatika Angkatan 23 dengan NIM 230300137 akan mempresentasikan hasil UTS yang sudah saya buat dengan bentuk PPT, yakni dengan tema Kesehatan dan Keselamatan Kerja K3 dalam Industri Animasi. Oke, untuk mempersingkat waktu, lanjut saja. Ketiga bidang animasi komputer. Ketiga bidang animasi komputer lebih berfokus pada ergonomik ataupun kesehatan jangka panjang akibat kerja statis di depan komputer dalam jangka waktu yang lama. Hal ini bisa dibilang sangat-sangat berbahaya untuk kita sebagai bidang animasi komputer. Adapun resiko-resiko yang bisa saya sebutkan, yakni resiko utama dan solusi yang bisa kita selesaikan. Penggunaan musculoskeletal ataupun penyebab yang sangat-sangat sering, yakni posisi duduk yang salah, relative movement ataupun penggunaan mouse dan keyboard secara lama itu sangat-sangat rawan untuk kena penyebab tersebut, yang dimana adapun solusi yang bisa kita dapatkan yakni dengan kursi ataupun meja yang ergonomis, istirahat singkat setiap 30 menit ataupun aturan-aturan 20-20-20, yang dimana 20 menit istirahat, 20 menit mengerjakan, dan 20 menit lagi bisa dibilang istirahat ataupun break. Adapun masalah-masalah lain ataupun penyebab-penyebab lain yakni computer vision syndrome, yang dimana penyebab paparan layar komputer berlebihan. Ketika kita membuat sebuah animasi komputer, itu membutuhkan waktu yang sangat-sangat lama di depan komputer, yang dimana ketika kita menyelesaikan suatu animasi, terkadang kita lupa akan waktu dan kurangnya cahaya yang masuk ke dalam ruangan, yang dimana solusi di sini ini pencahayaan yang kurang baik ataupun yang menyebabkan sindrom tersebut. Solusi dari hal tersebut yakni pencahayaan ruang yang lebih baik. Filter blue link pada monitor, gunakan kacamata anti radiasi untuk meminimalisir adanya radiasi langsung dari komputer yang kita pakai. Karena bisa dibilang hal ini sangat-sangat berbahaya untuk kita sebagai pengguna komputer yang sangat-sangat lama. Adapun penyebab-penyebab lainnya ini burnout dan strain mental, yang dimana penyebab sangat-sangat sering kita dapatkan yakni dengannya tekanan deadline ataupun charge time, tuntutan kreatif yang tinggi, dimana kita tuh terkadang sangat-sangat mepet dalam mengerjakan suatu proyek ataupun animasi, entah itu animasi dalam bentuk 3D ataupun 2 dimensi, animasi bisa dibilang pokoknya semua hal dalam dunia digital multimedia. Adapun solusi dari hal tersebut yakni memanage project dengan baik, lingkungan kerja yang support, dan work-life yang balance, di mana kita harus memanage waktu ataupun proses pengerjaannya dengan sangat-sangat teratur dan sangat-sangat terorganisir untuk meminimalisir hal tersebut. Karena ketika kita mengerjakan suatu hal yang sangat-sangat mepet dalam jangka waktu yang sangat-sangat mepet dengan banyaknya deadline yang dekat, itu terkadang membuat kita stres ataupun stres mental, dan ini sangat-sangat bahaya untuk khususnya untuk kita anak-anak muda yang baru bergelut di bidang animasi. Lanjut, di sini ada pun alur produksi animasi. Yang pertama ya di sini yaitu praproduksi ataupun perencanaan.
Perencanaan ataupun konsep. Perencanaan itu ada yang pertama ya ini konsep dan ide cerita. Selanjutnya ada skenario, skrip ataupun skenario, chart and anytime design, storyboard, animation, ataupun storyboard gerak dengan audio sebentar. Dalam alur produksi animasi, yang pertama yang kita buat ya ini sebelum membuat animasi ada pun namanya praproduksi. Ya ini kita membuat sebuah konsep ataupun ide, mencari ide terlebih dahulu sebelum membuat suatu animasi ataupun produk. Setelah praproduksi sudah mencakup semua hal yang kita butuhkan, ada pun lanjutannya ya ini produksi ataupun pembuatan dari animasi ataupun produk yang ingin kita buat, yaitu modeling. Modeling di mana membentuk objek dan karakter 3 dimensi. Adapun texturing, memberi warna dan tekstur pada model. Training, membuat kerangka untuk menggerakkan karakter. Animasi, memberi gerakan pada karakter dan objek. Lighting, menata pencahayaan adegan. Rendering, proses komputasi akhirnya menghasilkan gambar ataupun video. Nah, setelah praproduksi ataupun kita sudah mendapat konsep ataupun ide, di sini kita lanjut dengan action ataupun suatu eksekusi yang dimana eksekusi itu ada banyak jenisnya tergantung apa yang kita buat. Adapun modeling, texturing, training, animasi, lighting, dan rendering. Semua ini sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dalam produksi kita harus berurutan dalam mengerjakannya agar hasil yang kita dapatkan maksimal. Nah, kita sudah mendapatkan konsep ya, dari praproduksi, sudah mulai action ataupun eksekusi, produksi. Setelah itu ada yang namanya pasca produksi ataupun penyelesaian. Yang pertama ya ini compositing dan VFX, yang itu menggabungkan semua elemen dan menambahkan efek visual. Editing dan sound design, menyesuaikan adegan, memasuki musik, dialog, dan efek suara. Color grading, menyesuaikan warna untuk menciptakan atmosfer tertentu. Yang pertama ya di sini yaitu compositing, yaitu menggabungkan semua elemen dan menambahkan efek visual. Ketika kita sudah melakukan eksekusi terlebih dahulu, ya ini adanya namanya penggabungan dari setiap elemen dan visual-visual yang sudah kita buat terlebih dahulu dari yang tadinya kita mendapatkan ide, dieksekusi menjadi sebuah produk ataupun 3D dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kita gabungkan semua hal-hal yang tadi sudah kita buat dalam satu frame. Adapun editing ya ini sifatnya menggabungkan sama halnya dengan compositing, tapi lebih basic ke penggabungan satu video ke video yang lain. Sound design ya ini menambahkan beberapa elemen sound untuk mendukung sebuah produksi yang bisa dibilang lebih realistis seperti sound design, efek, dialog, untuk memberi kesan yang lebih nyata. Yang terakhirnya ini color grading, di mana color grading menyesuaikan warna untuk menciptakan atmosfer tertentu. Ketika karakter itu sedih, karakter itu sedang bahagia, itu sangat-sangat mempengaruhi penonton karena warna. Oke, lanjut ke materi yang selanjutnya ya ini pengembangan animasi di dunia. Dimulai dari evolusi dari gambar tangan ke dunia digital. Era awal ya ini penemuan pertama dari tahun 1900-an. Prinsip ilustrasi bergerak ditemukan oleh Zoetrope. Lanjut di era selanjutnya ini di era Golden Age.
yakni pada tahun 1920-an sampai dengan tahun 1960. Dominan animasi ya dua dimensi tradisional seperti Walt Disney mempopulerkan Verstanden-Lenting animation dengan show Wild dan The Seventh of tahun 1937. Adapun era berikutnya ini era televisi dan modern yang dimana ditemukan pertama kali di dunia dari tahun 1960 sampai dengan tahun 1990-an. Animasi menjadi lebih terjangkau untuk televisi. Muncul teknik stop motion dan motion grafis. Berevolusi lagi digital, ya ini pada tahun 1995 sampai dengan sekarang. Menjadikan puncaknya film Toy Story pada tahun 1995 sebagai film animasi 3D, 3 dimensi CGI pertama yang panjang. Kemajuan teknologi CGI semakin realistis digunakan di film live action. Dan sampai sekarang tren saat ini yaitu animasi 2 dimensi digital hybrid. 2 dimensi digabungkan dengan 3 dimensi secara real time rendering dengan game engine Unreal Engine yang dominan studio seperti Pixar, Disney, dan studio Ghibli. Oke, lanjut ke materi berikutnya, yakni teknik dalam pembuatan animasi. Teknik dalam pembuatan animasi beragam metode untuk menciptakan ilusi gerak. Yang pertama yang di sini adalah animasi 2 dimensi tradisional, dibuat frame by frame secara manual di atas kertas ataupun Flexbox. Contoh film-film Disney klasik. Adapun animasi 2 dimensi digital, prinsipnya sama halnya dengan animasi tradisional, tetapi menggunakan software, yakni Adobe Animate Tonebomb. Contoh seperti serial SpongeBob SquarePants. Selanjutnya ini animasi 3 dimensi CGI, Computer Generate Image, membuat objek dan karakter di ruang digital 3 dimensi. Paling dominan saat ini contoh film Pixar dan Frozen. Stop motion, moment object fisik, boneka ataupun crane secara frame by frame yang digerakkan sedikit demi sedikit. Contoh film And Do Story, Rinching Run. Motion grafik ataupun animasi untuk elemen grafis seperti teks, bentuk yang sering digunakan di infografik, iklan, dan title sequence. Contoh seperti video Explorer di YouTube. Berlanjut ke materi selanjutnya, ini produksi lifestyle dalam animasi. Siklus hidup produksi ini di industri animasi yaitu produksi lifestyle ataupun PLC dalam animasi menggambarkan perjalanan sebuah produk dari peluncuran hingga penurunan. Yang maksudnya penurunan ini bisa dibilang hilang ataupun menurun dari yang telah dibuat. Yang pertama ini introduction, yaitu perkenalan. Kegiatan peluncuran film ataupun serial marketing besar-besaran primary, fokus membangun awareness dan menarik penonton pertama. Lanjutnya ini growth, pertumbuhan kegiatan penayangan di bioskop ataupun streaming, word and pop TV, meningkatkan penjualan tiket ataupun subscriber dari pengunjung, yaitu fokus mempertahankan momen untuk mencapai target penonton. Masih dengan materi yang sama, melanjutkan dengan materi sebelumnya, yakni maturity, kedewasaan, kegiatan deals maintenance, video game, soundtrack, dan lisensi karakter, penayangan ulang ataupun deals di platform baru. Fokus memaksimalkan pada daring berbagai channel ataupun monetisasi. Yang terakhir ini decline ataupun penurunan, kegiatan popularitas menurun, Mercedes dijual secara diskon ataupun dengan diskon, standing
extension ataupun refill file, membuat sequence progress open, search shift off ataupun recom untuk melakukan siklus baru, menghidupkan kembali phases. Lanjut, sebelum selesai, kesimpulan dari materi-materi yang sudah saya sampaikan sebelumnya, yang pertama ya, di industri animasi adalah bidang yang dinamis, menggabungkan seni dan teknologi. K3 sangat krusial untuk menjaga produktivitas dan kesehatan kreator di balik layar. Dengan memahami alur produksi, teknik dan siklus hidup produksi, dapat lebih menghargai kompleksitas dan nilai bisnis dalam sebuah karya animasi. Mungkin itu saja singkat dari materi-materi yang sudah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.